Model sekaligus selebgram Ayu Aulia mendadak jadi sorotan publik setelah namanya dikaitkan sebagai bagian dari tim kreatif Kementerian Pertahanan. Kabar viral ini dipicu unggahan Ayu Aulia dalam kasus Instagramnya saat menghadiri sebuah acara organisasi kemasyarakatan Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Ayu memberikan judul unggahannya dengan pelantikan. Ia pun turut berpose di sebuah gedung bertuliskan Dewan Pertahanan Nasional. Ayu Aulia pun menegaskan kehadirannya hanya sebagai anggota Ormas GBNMI yang membantu penyebaran program bela negara melalui jalur kreatif dan komunikasi publik. Ayu juga menegaskan keterlibatannya bersifat sukarela dan tidak menerima bayaran. Dan di sini aku mau menyampaikan bahwasannya aku tidak digaji, memang terpanggil jiwa nasionalisme saya karena saya warga Indonesia yang baik dan merasa bahwasannya harus membela negara dan jiwa merah putih saya luar biasa. Menurut saya ya semua orang bisa dan boleh untuk masuk ke bela negara. Sementara Ketua Umum GBNMI Faisal Manaf menegaskan ormasnya bukan bagian dari struktur resmi Kementerian Pertahanan. Kehadiran publik figur seperti Ayu Aulia dimaksudkan agar pesan bela negara dapat menjangkau lebih luas. Jadi organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini adalah ormas bela negara yang memang dibentuk direkomendasi dari Kementerian Pertahanan, dalam hari ini Ditjen Porhan. Tetapi organisasi ini bukan organisasi bagian dari Kemhan, bukan. Jadi ormas biasa, ormas bela negara, yang tujuannya adalah untuk mendukung program Kementerian Pertahanan dalam bela negara. Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga menegaskan Ayu tidak memiliki hubungan struktural maupun non-struktural dengan Kementerian Pertahanan. Karohumas Setjen Kemhan Brigjen Riko Ricardo Sirait menyampaikan pihaknya tidak pernah melantik, mengangkat, atau memberikan penugasan apapun kepada Ayu Aulia sebagai tim kreatif Kementerian Pertahanan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian TNI Angkatan Darat, terutama Kodam Iskandar Muda. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan penyedia jasa konstruksi PT Adikarya. Alhamdulillah pada tanggal 27 Desember 2025 dini hari tadi, Pak Waka ya, bersama Pak Waka kami di sini kita telah menyelesaikan jembatan Peruntingkeun, kemudian juga telah kita lakukan uji beban dan insya Allah kita akan segera melakukan pembukaan. Ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Balai Penguatan Transportasi Darat, dengan juga Satlantas ya, untuk memasang rambu-rambu, kemudian memasang peringatan-peringatan. Jadi dari hasil evaluasi kami bersama, namanya ini adalah jembatan panel darurat, tentu ada pembatasan beban. Nah di sini kapasitas bebannya, mohon maaf, hanya 30 ton karena ini jembatan darurat. Kemudian pembatasan kedua adalah clearance vertikal atau ruang bebas vertikal. Itu hanya 4 meter karena jembatan darurat ini berada di atas jembatan existing. Kemudian kami mohon juga kepada masyarakat, mungkin Pak Waka ya, Pak Kasat Lantas, selain pembatasan beban dan tinggi kendaraan 4 meter tadi, kami mohon juga jangan beriringan dan jangan berhenti di atas jembatan panel darurat.
kembali di Sindosore. Diduga cekcok masalah pembagian harta warisan, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan tega menikam pamannya menggunakan tombak. Korban yang terluka di dada dan kaki dilarikan ke rumah sakit terdekat. Inilah detik-detik saat RK menganiaya pamannya Muhammad Yusuf di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Akibat dianiaya dengan tombak, Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan kaki. Ia kemudian dilarikan warga ke IGD RSUD Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman ini terjadi setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Penikaman maksud orang ditikam? Tikam dia. Kenapa bisa itu? Saya juga tidak tahu. Makanya korban datang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban sudah menjalani rawat di rumah sakit Syekh Yusuf. Saat ini motif masih kami dalami, sementara itu masalah tersinggung atas perkataan dari korban. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Warga di Kecamatan Besuki, Situbondo digegerkan dengan tewasnya satu keluarga, ayah, ibu, dan anak di dalam rumah. Ketiga korban ditemukan di lokasi terpisah dengan luka senjata tajam. Pria paruh baya ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka, sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan satu keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf yang jelas kami warga Demung ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resahlah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk melakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Model sekaligus selebgram Ayu Aulia membantah menjadi anggota tim kreatif Kementerian Pertahanan. Sebelumnya aksi Ayu di media sosial sempat menjadi polemik karena disebut menjadi bagian tim kreatif Kementerian Pertahanan.